Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat sejahtera untuk kita semua. Kami ucapkan selamat malam dan selamat bergabung pada saudara Noval Syarif, juga pada seluruh peserta yang sudah hadir pada kesempatan malam hari ini. Sebelumnya, saya Deden Rusapaat yang tentunya akan memandu acara pada malam ini hingga sampai selesai nanti. Baik, rekan-rekan sekalian, sebelumnya dimulai acara seminar ini, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu narasumber kita pada malam ini. Beliau bernama Noval Syarif, mahasiswa K3 Universitas Gunawan. Beliau juga pernah mengikuti pelatihan di Klat Damkar 1. Untuk itu, rekan-rekan, mari kita sambut narasumber kita, Kak Noval Syarif, untuk menyampaikan materinya mengenai teori api. Pada saudara Noval, dipersilahkan. Iya, selamat malam rekan-rekan semua. Apa kabarnya? Semoga sehat semuanya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengetahuan perilaku api. Boleh dilanjut? Iya, di sini ada pengertian api. Api itu adalah suatu reaksi rantai kimia yang dikenal sebagai pembakaran. Api atau pembakaran adalah suatu proses oksidasi cepat yang umumnya menghasilkan panas dan nyala. Api adalah proses oksidasi cepat pada material yang melibatkan panas, dan panas itu melebihi titik bakar material tersebut dan umumnya menghasilkan panas dan cahaya. Ya, di sini ada segitiga kebakaran atau fire triangle. Itu ada, yang pertama ada oksigen, dan yang kedua ada panas, dan yang ketiga ada bahan bakar. Jadi kalau di salah satunya ini nggak ada, maka tidak akan terciptanya api. Yang pertama ada bahan bakar. Bahan bakar adalah semua benda yang dapat mendukung terjadinya pembakaran. Benda padat dan cair dibutuhkan pada pendahuluan untuk mengubah seluruh atau sebagian darinya ke bentuk gas dan mendukung terjadinya pembakaran. Di sini ada 3 contoh bahan bakar, yaitu ada padat, cair, dan gas. Kalau untuk padat itu ada kayu, kertas, jerami, majun, dan lain-lain. Yang kedua ada cair, yaitu ada minyak, bensin, alkohol, thinner, oli, dan lain-lain. Dan yang ketiga ada gas. Gas itu ada acetylene, karbit, LPG, LNG, dan lain-lain. Di sini ada karakteristik bahan bakar. Karakteristik bahan bakar terhadap pengembangan api itu ada posisi fisik. Posisi fisiknya itu vertikal dan horizontal. Dan sifat fisiknya itu padat, cair, dan gas. Dan yang ketiga ada densitas atau kepadatan. Dan yang terakhir ada luas area permukaan. Yang kedua ada oksigen. Dalam udara normal manusia dapat bernapas dan bekerja dengan baik. Api akan menyala dengan sempurna jika udara mengandung konsentrasi oksigen 21%. Untuk terjadinya api, maka kandungan oksigen minimal di udara sebesar 16%. Jadi kalau misalnya oksigennya tidak menyanggupi persenan tersebut, maka tidak akan terjadinya api. Nah, ini contoh salah satu gambarnya. Di sini ada oksigen 21%, oksigen 18% itu orang pingsan. Dan oksigen kurang dari 16% itu dapat mengganggu pernafasan, mungkin orang bisa sampai meninggal. Yang ketiga ada panas. Panas adalah salah satu bentuk energi yang terjadi karena perpindahan suhu yang terjadi dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. Panas diperlukan untuk mencapai suhu penyalaan sehingga dapat mendukung terjadinya pembakaran. Dan ini ada contoh gambarnya.
Dan selanjutnya ada energi panas listrik atau elektrik. Ini ada pemanasan resistansi atau arus melalui konduktor, arus bocor atau konduktor tidak terisolasi dengan memadai. Dan yang di tengah ada pemanasan dielektrik atau gelombang mikro. Dan ini ada percikan, dan yang terakhir ada listrik statis. Jadi contoh-contoh gambar yang ada di sini itu dapat menyebabkan kebakaran. Ini ada energi panas mekanik. Yaitu ada yang gambar pertama itu ada gesekan antara kayu, dan yang kedua ini ada gas kompresi. Itu dapat menyebabkan timbul api. Dan yang ketiga ada energi panas kimia. Itu ada panas pembakaran atau penyalaan. Dan yang kedua ada pemanasan spontan tanpa sumber panas eksternal. Dan yang keempat ada energi panas kimia. Di sebelah kiri ada panas akibat dekomposisi atau bakteri pada senyawa organik, unggun kompos atau lap yang direndam minyak. Dan yang gambar di sebelah kanan ada panas larutan zat dan asam zat dalam cairan atau asam H2O. Coba lanjut. Di sini ada kebakaran. Kebakaran itu adalah suatu peristiwa yang malapetaka dari api yang tidak terkendali atau tidak dikehendaki sehingga menimbulkan kerugian baik harta benda maupun jiwa. Jadi jika terjadi kebakaran itu sangatlah rugi untuk semuanya. Maupun harta benda, jiwa itu juga. Boleh lanjut? Ini ada produk pembakaran, yaitu titik utamanya ada di nyala api. Jadi ada hidrogen cyanida, karbon dioksida, gas karbon monoksida, uap air atau zat lainnya. Jadi jika suatu zat-zat tersebut terkumpulkan, maka dapat menimbulkan nyalanya api. Ya, seperti itu. Sini ada jenis pembakaran. Itu ada pembakaran spontan. Pembakaran spontan adalah definisinya itu reaksi kimia antara konsentrasi benda organik yang suhunya mencapai suhu penyalaan sendiri tanpa ada bantuan panas atau energi aktivitas dari luar. Yang kedua ada pembakaran lamban. Pembakaran yang terbuat pada suhu lamban dan sedikit bercahaya, contohnya logam yang terbakar dan fermentasi. Yang ketiga ada pembakaran langsung. Pembakaran yang terbuat dengan cahaya yang besar dan memiliki lidah api. Yang keempat ada deflagrasi. Itu definisinya golongan pembakaran langsung dengan kecepatan propagasi api yang sangat tinggi atau mencapai kecepatan suara 340 meter per detik. Yang terakhir adalah ledakan. Pembakaran langsung dengan kecepatan propagasi melebihi kecepatan suara dengan campuran udara pada bahan bakar yang mendekati kondisi ideal. Ledakan memiliki khas yakni mempunyai suara besar dan daya dorong pada lingkungan. Boleh dilanjut? Nah, ini ada grafik perkembangan api yang terjadi dalam ruangan atau bangunan dapat dikenali melalui 5 tahap. Yaitu yang pertama ada penyalaan. Penyalaan itu ada api muncul dalam ruangan, api masih relatif kecil. Jadi hanya api-api kecil saja yang dapat menyebabkan api menjadi besar. Yang kedua ada pengembangan awal, api terus berkembang, bahan bakar masih banyak. Jadi yang membuat api itu menjadi besar karena masih ada bahan bakar yang masih banyak yang dapat bisa menyebabkan kebakaran. Yang ketiga ada penyalaan serentak, yaitu ada tahap flash over
seluruh materi terbakar, kebakaran sulit dikendalikan. Untuk hal ini, itu kebakaran udah mulai membesar, maka dapat memanggil petugas damkar. Yang keempat ada pengembangan penuh. Itu ruangan beserta isi terbakar secara sempurna. Jadi nggak ada yang tersisa. Kemungkinan besar semua aset yang di situnya terbakar. Yang kelima ada surut. Surut itu seluruh materi terbentuk habis. Api mulai padam. Yang A itu tahap penyalaan. Pada tahap ini diawali dengan munculnya api dalam ruangan, misalnya diakibatkan puntung rokok, peralatan listrik, dan kompor. Dan di bawahnya juga ada contoh gambarnya. Itu api masih kecil, jadi masih bisa dikendalikan dengan APAR, yaitu alat pemadam api ringan. Yang kedua, tahap pertumbuhan atau growth period. Itu pada tahap ini api mulai berkembang, menjalar bahan-bahan lain di dalam ruangan. Udara dalam ruangan masih cukup mensuplai pembakaran. Temperatur ruangan masih relatif rendah di bawah 300 derajat Celcius. Dalam gambar ini bisa dilihat dengan baik-baik api semakin membesar dan bisa menjalar ke berbagai ruangan. Yang ketiga ada tahap flashover. Itu penyalaan simultan terhadap semua benda yang mudah menyala di dalam ruangan. Tingkat panas yang tinggi dari lantai hingga langit-langit, temperatur di dalam ruangan bisa mencapai 500 sampai 600 derajat Celcius. Bisa dilihat dengan baik gambarnya itu api mulai menjalar ke seluruh ruangan dan menyebabkan aset-aset yang ada di situ mulai terbakar. Kalau untuk tahap ini tidak bisa lagi digunakan dengan APAR. Itu bisa langsung memanggil petugas damkar. Yang keempat ada tahap pembakaran penuh atau fully developed fire. Tahap ini terjadi setelah adanya fenomena flashover, di mana kalor yang dilepaskan sangat besar. Seluruh material dalam ruangan terbakar. Suhu mencapai 1200 derajat Celcius. Dalam tahap ini, seluruh ruangan habis. Tidak ada yang tersisa. Jadi, kemungkinan besar semua aset terbakar. Yang terakhir ada tahap panas menyurut atau hot smoldering phase. Tahap ini tercapai bila seluruh material sudah habis terbakar, laju pembakaran mulai menurun. Pemadaman tidak langsung, produksi uap banyak atau dari kabut air pemadaman. Ventilasi harus, tetapi tetap berhati-hati backdraft. Nah, untuk di tahap ini, itu semua aset sudah hangus terbakar, sudah tidak ada api lagi, mungkin masih ada api-api kecil, dan untuk ventilasi ini jangan langsung dibuka karena bisa menyebabkan backdraft. Nanti akan dijelaskan di slide selanjutnya apa itu backdraft. Nah, di sini ada backdraft. Backdraft itu masuknya oksigen menyebabkan kobaran api disertai ledakan dan api kembali ketahan keadaan. Mantap. Ini coba di slide selanjutnya ada video yang untuk ditonton. Kok nggak ada videonya ya? Yaudah, lanjut saja. Macam-macam pemindahan panas. Yaitu ada radiasi atau radiation, konduksi atau conduction, konveksi atau convection. Minta apa untuk ke slide selanjutnya, coba yang backdraft tadi. Nah, untuk backdraft ini jadi ventilasi itu sebelumnya tidak ada udara, tetapi pas dibuka tiba-tiba langsung ada udara, jadi memancing api yang biasa saja menjadi besar, mungkin bisa sampai meledak.
Di petugas damkar ini ada waktu itu kejadiannya dan petugasnya sampai meninggal. Tadi udah saya taruh videonya tapi di sini tidak muncul. Di sini ada pemindahan panas radiasi. Gelombang panas yang bergerak melalui daerah yang terbakar menuju permukaan benda-benda di hadapannya. Di bawah ada contoh gambarnya, itu rumah satu kebakar, nyambung lagi ke rumah satu lagi. Mungkin rumah satunya lagi bisa nyambung lagi ke rumah satu lagi. Di sini tuh keseringannya di Tambora, Jakarta Barat. Di sana masih banyak rumah-rumah yang berdempetan sehingga gampang menyebabkan terjadinya kebakaran merembet. Di sini ada selanjutnya ada pemindahan panas konduksi. Perpindahan panas dari satu ruangan atau lantai ke ruangan atau lantai melalui bahan pengantar panas. Di sini ada gambarnya. Next. Selanjutnya ada konveksi atau convection. Perambatan panas melalui gelombang udara atau pergerakan udara panas naik ke atas. Next. Di sini ada klasifikasi kebakaran seperti yang biasa kita belajar dengan Pausen. Di sini ada menurut NFPA 10 dan Permen PU 26 tahun 2008. Di sini ada yang pertama ada klasifikasi kebakaran kelas A, yaitu pembakaran benda padat selain logam. Yang kedua ada kelas B, yaitu pembakaran benda cair dan gas. Yang ketiga ada kelas C, yaitu pembakaran listrik. Yang keempat ada kelas D, yaitu pembakaran benda logam. Dan yang terakhir ada kelas K, atau kebakaran rumah tangga atau lemak dan minyak masakan. Untuk yang kelas K ini itu baru diterbitkan tahun 2008. Mungkin kemarin yang Pausen sampaikan nggak ada kelas K, itu dia Permen PU tahun 2000 berapa. Next. Nah, di sini ada klasifikasi kebakaran menurut Permenaker nomor 4 tahun 1980. Mungkin yang kemarin Pausen sampaikan itu pada tahun 1980 yang nggak ada kebakaran kelas K. Yang pertama ada kelas A, yaitu benda padat selain logam. Yang kedua ada kelas B, bahan cair dan gas. Yang ketiga kelas C, yaitu listrik. Dan yang terakhir ada kelas D, logam. Di berbagai logamnya ada magnesium, titanium, lithium, kalsium, dan zinc. Klasifikasi kebakaran Permenaker nomor 4 tahun 1980. Ini contoh gambarnya. Next. Kebakaran atau api kelas A. Bahan-bahan mudah terbakar antara lain kayu, kertas, karet, plastik. Metode pemadaman, pendinginan dengan air. Yang kedua ada pemadaman dengan air atau busa kelas A. Itu bisa menggunakan, kalau yang kelas A itu masih bisa menggunakan air. Next. Kebakaran atau api kelas B. Bahan-bahan mudah terbakar antara lain cair, gemuk, dan gas. Metode pemadaman, penghambatan terhadap reaksi rantai kimia, penutupan atau pelapisan, pemindahan bahan bakar, atau penurunan temperatur. Yang ketiga ada kebakaran atau api kelas C, bahan-bahan bertenaga listrik. Metode pemadaman, gunakan alat pemadam yang non-konduksi. Putuskan arus listriknya dan padamkan seperti kelas A atau api kelas B. Jadi di sini bisa menggunakan apar. Kebakaran atau api kelas D, bahan-bahan logam mudah terbakar, magnesium, titanium, zirconium, potasium, dan zinc. Metode pembakarannya gunakan alat pemadam yang non-konduksi. Putuskan arus listriknya dan padamkan seperti api kelas A atau api kelas B.
Kebakaran atau api kelas K. Kebakaran cairan hidrogen rumah tangga seperti lemak atau minyak masakan yang terdapat di dapur gas seperti minyak goreng dan sejenisnya. Memiliki titik nyala lebih tinggi dari minyak dan selainnya. Itu bisa menggunakan kain basah atau karung goni basah. Lebih simpelnya sih yang ada peralatan di rumah. Jadi kain basah, kain dicelupkan ke air lalu diangkat untuk menutupi apinya. Next. Ini ada metode pemadaman. Bisa dilihat tadi ada segitiga apinya, oksigen, panas, dan bahan bakar. Jika ada tiga-tiganya itu maka akan terjadinya api. Next. Di sini ada metode umum pemadaman kebakaran. Yang pertama ada pendinginan. Pendinginan itu menyerap kalor atau panas sehingga peningkatan panas menjadi terganggu akibat temperatur penyulutan tidak tercapai. Bahan pendingin umum dan praktis adalah air. Yang B, pemindahan bahan. Itu mengurangi atau menghilangkan kontak langsung antara benda yang dapat terbakar dengan sumber panas. Jadi di sini bisa dilihat untuk yang A itu tinggal langsung disuprai aja ke titik apinya, dan yang B itu bisa kita pindahkan dulu benda yang ada di situ yang kemungkinan nggak bakal kebakar gitu, biar tidak kebakar. Jadi kita pindahkan dulu, baru kita spray titik apinya. Next. Yang C ada pembatasan oksigen, menghalangi kontak langsung antara benda terbakar dengan oksigen. Alat dan bahannya selimut atau kain basah, pasir, dan busa. Yang D, pemutusan reaksi, memutus rantai reaksi pembakaran hingga reaksi yang diperlukan untuk pembakaran lanjut terputus. Alat dan bahannya dalam bentuk gas seperti CO. Ini untuk gambar yang pertama, itu apabila terjadi kebakaran di tempat yang tertutup atau benda yang tertutup, seperti tong sampah, itu tinggal ditutup saja, maka api akan padam. Gambar yang kedua itu bisa dipadamkan menggunakan APAR, alat pemadam api ringan. Untuk gambar yang pertama itu juga bisa menggunakan pasir ya, jadi tinggal ditimpain pasir aja, itu kemungkinan api akan mati. Next. Dah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sesi pertama penyampaian materi sudah selesai. Rekan-rekan yang saya hormati, sekarang saatnya kita memasuki sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin ditanyakan, saya berikan kesempatan. Silahkan jika ada yang ingin bertanya, langsung raise hand dan sebutkan nama dan dari mana asalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Lucia. Saya izin menanya, bagaimana sih cara mencegah terjadinya kebakaran di area rumah? Baik, terima kasih. Iya, bagaimana sih cara apa tadi? Mencegah kebakaran di area Mencegah rumah. kebakaran di daerah rumah. Yaitu ada yang pertama matikan alat elektronik, yang kedua ada jangan nyalakan api secara sembarangan, yang ketiga jauhkan benda yang mudah terbakar, dan yang keempat ada hindari merokok dalam ruangan, jangan buang puntung rokok sembarangan, dan yang terakhir ada rutin memeriksa kabel di rumah. Jadi kalau di rumah tuh kalau usahakan apabila ada kabel roll itu jangan langsung ditumpuk-tumpuk, itu dapat mempermudah menyebabkan kebakaran. Dan mungkin itu saja. Pertanyaan kedua,
Eh, Bagaimana menurut Bapak penanganan pertama jika di rumah atau di kantor kita terjadi kebakaran? Bagaimana penanganan pertama jika di rumah atau di kantor kita terjadi kebakaran? Oh, oke. Itu ada yang pertama identifikasi bahaya kebakaran, yang kedua ada identifikasi orang yang berisiko terkena kebakaran, yang tiga lakukan evaluasi. Lakukan evakuasi menggunakan tangga evakuasi. Terima kasih. Mungkin pertanyaan cukup karena waktunya terbatas. Hadirin rekan-rekan yang berbahagia, alhamdulillah rangkaian webinar pada malam ini sudah terlaksana dengan baik. Kami ucapkan terima kasih kepada narasumber kita pada malam ini, Saudara Noval sudah berbagi ilmunya kepada kita semua. Dan terima kasih pada para audiens yang sudah menyimak acara webinar kali ini. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Selaku moderator, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.